Cerita Silat Pagoda Emas Pancer yang ke-324. Bersama suara serak, novel fiksi bela diri dilanjut. Boneka Mahiat Iblis itu mencengkeram kepala Fang Shui dengan satu tangan, lalu melontarkan kekuatan melahap yang dahsyat dengan tangan lainnya. Jiwa abadi Fang Shui ditarik keluar secara paksa dan kemudian ditelan ke dalam mulut boneka Mahiat Iblis. Terkejut. Ini telah mencapai titik goncangan yang paling dahsyat. Dalam sekejap, semua orang di prefektur Changhai merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan punggung mereka dingin. Fang Shui meninggial begitu saja. Bukan saja kepalanya terpenggal, bahkan jiwanya pun ditelan oleh boneka Mahiat Iblis. Untuk sesaat, semua orang ketakutan luar biasa. Lari, lari, cepat pergi. Dari awal, mereka sangat agresif, dan sekarang mereka seperti monyet yang berhamburan saat pohon tumbang. Orang-orang di Changhai Zoo sudah ketakutan setengah mati. Tetapi bagaimana Xiao Nunu bisa memberi mereka kesempatan untuk pergi? Badai kekuatan spiritual tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian energi iblis yang mengerikan melesat langsung ke langit. Boneka Mahiat Iblis itu melompat, membentuk segel dengan satu tangan, dan pola sihir merah darah misterius muncul di tengah dahinya. Segera setelah itu, hantu besar Dewa Iblis secara bertahap muncul di langit di belakang Mahiat Dewa Iblis. Bayangan iblis ini memiliki 6 lengan, seperti dewa raksasa yang terbangun dari zaman kuno, memancarkan aura pembunuh yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Bunuh! Bayangan iblis itu mengulurkan lengannya, merentangkan kelima jarinya, dan meraih ke arah orang-orang Changhai Zoo. Bang! 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 Serangkaian kabut darah meledak di kehampaan, dan satu demi satu sosok berubah menjadi abu di bawah cakar iblis besar itu. Saat ini, sudah terlambat bagi semua orang untuk kabur. Seperti yang dikatakan Xiao Nunu, jika mereka menerima saran Xiao Nunu di awal dan segera kabur, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sekarang, mereka benar-benar terjebak di ujung pisau. Badai spiritual yang terbentuk oleh kekuatan iblis memblokir seluruh medan perang, dan semua orang tidak punya cara untuk kabur selain binasa. Pembantaian sepihak ini tidak berlangsung lama dan berakhir setelah beberapa waktu. Kolam ajaib yang sangat dingin itu berubah sepenuhnya menjadi merah. Kemanapun mata memandang, di sana terlihat seperti neraka Asura. Bukan hanya warga dari provinsi Changhai saja, warga dari provinsi lainnya pun turut terkubur di tanah es dan salju ini. Setelah menyelesaikan semua ini, bayangan iblis berlengan 6 di kehampaan berangsur-angsur menghilang, dan badan boneka Mahiat Iblis berkelebat dan kembali ke punggung Xiao Nunu. Pada saat ini, Jiang Zixue memalingkan mata indahnya ke satu sisi, melihat ke suatu tempat di depannya. Ada orang lain. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok badan melompat keluar. Itu orang-orang kita sendiri, orang-orang kita sendiri. Itu aku, Tuan Xiao Nunu, Valkyrie, itu aku. Pihak lainnya adalah Wanyan Yi. Namun dia hanya berani menonton dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Dia menatap Mahiat Iblis di belakang Xiao Nunu dengan ngeri. Xiao Nunu berkata, "Aku tahu itu kamu, kalau tidak, kamu tidak akan hidup sekarang." Hah! Wanyan Yi tercengang. Dia melihat sekeliling dengan heran, lalu tiba-tiba dia sadar bahwa semua orang dari negara bagian Changhai sudah mati, tetapi dia satu-satunya yang masih hidup. Bukan karena dia bersembunyi dengan baik, tetapi karena Xiao Nunu sengaja membiarkannya pergi. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan Mahiat Iblis di belakangnya menghilang. Wanyan Yi kemudian memberanikan diri untuk melangkah maju dan berkata, "Baiklah, Tuan Xiao Nunu, Valkyrie, aku bermaksud untuk datang memberitahu kalian, tetapi jumlah orang di sini terlalu banyak, dan keluarga Wanyanku telah lama tinggal di provinsi Changhai, jadi aku dalam dilema. Kau mengerti. Tetapi kau percaya padaku. Aku benar-benar berdiri di pihakmu, dan aku sama sekali tidak berniat untuk menyakitimu." Sikap Wanyan Yi tulus dan tatapannya tulus. Jelas, ketulusan adalah keterampilan yang paling utama. Dari sudut pandang Wanyan Yi, sudah terpuji bahwa pihak lain tidak bekerja sama dengan Fang Shui dan yang lainnya untuk menghadapi Xiao Nunu. Jiang Zixue mengangkat pisau Jingmeng di tangannya. Mata Wanyan Yi membelalak dan dia melangkah mundur dengan cepat. "Valkyrie, aku penggemar kecilmu yang setia, kau tidak akan membunuhku, kan?"
Beberapa waktu lalu, aku ingin pergi ke istana pemakaman surga bersama Tuan Xiao Nunu untuk menyelamatkanmu. Tidak, aku hanya ingin menyeka darah dari pisau itu. Jiang Zixue menjawab tanpa ekspresi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan selembar kain putih dan mulai membersihkan noda darah di pisau Jingmeng. Wan Yanyi menghela napas lega. Xiao Nunu berkata, apakah kau sudah mencapai tahap Kaisar Abadi? Ya. Wan Yanyi menangkupkan kedua tangannya dan menunjukkan rasa terima kasih. Berkat ramuan dan buah abadi milikmu, Tuan Xiao Nunu, aku sekarang dianggap sebagai salah satu orang kuat di Provinsi Changhai. Namun begitu dia selesai berbicara, Wan Yanyi melihat mahyiyat-mahyiyat yang berserakan di tanah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Jadi bagaimana jika Anda termasuk orang yang kuat? Di depan Xiao Nunu, nasibnya seolah-olah akan dibantai sesuka hatinya. Terutama karena bahkan Fang Shui, yang berada di level Kaisar, kepalanya dipenggal oleh boneka mahyiyat Dewa Iblis, ternyata Kaisar Abadi di tahap awal tidak lebih dari seekor semut. Aku akan memberimu tugas, kata Xiao Nunu. Kau bilang. Mata Wan Yanyi berbinar. Kumpulkan semua tas penyimpanan dan senjata yang ditinggalkan oleh orang-orang ini. Oke, tidak masalah. Mata Wan Yanyi berbinar, dia melirik ke medan perang, menggosok tangannya. Berapa banyak rampasan yang ada di sana? Aku belum selesai. Hah? Kamu kirim semua rampasan yang telah kamu kumpulkan ke Daozu dan serahkan secara pribadi kepada salah satu tetua Xuanwang, Yu Xiao, Zhou Chang atau Feng Jiu dari aliansi negara. Kirim mereka ke Daozu. Wan Yanyi sedikit terkejut. Xiao Nunu mengangguk tanda mengiyakan. Dalam pertempuran hari ini, Xiao Nunu memperoleh kemenangan besar dan membunuh begitu banyak orang dari Provinsi Changhai. Orang-orang ini telah berada di medan perang wilayah kekaisaran selama beberapa waktu, dan mereka pasti telah mengumpulkan banyak sumber daya. Jumlah total harta dari begitu banyak orang masih mengerikan. Meskipun Ratu Taiyu Huang, Jiu Yuan, leluhur klan Lin, Dewa Binatang dan yang lainnya masih berada di medan perang domain kekaisaran, mereka masih berlatih di alam rahasia tersembunyi di laut domain kekaisaran dan tidak dapat kembali ke aliansi negara untuk sementara waktu. Jadi Xiao Nunu berpikir untuk membiarkan Wan Yanyi pergi ke Daozu terlebih dahulu. Jika orang-orang dari aliansi negara bisa mendapatkan sumber daya ini, mereka bisa mulai berlatih terlebih dahulu. Setelah medan perang domain kekaisaran ditutup, kekuatan aliansi negara secara keseluruhan juga akan mengalami peningkatan besar. Baiklah, aku akan menyelesaikan tugas itu. Wan Yanyi menepuk dadanya dengan ekspresi serius. Wan Yanyi tidak dapat membantu banyak dalam pertempuran sekelas Xiao Nunu, tetapi menjalankan tugas merupakan hal yang mudah. Setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Wan Yanyi. Ada 5.000 buah peri di dalamnya. Kamu harus mengirimkannya ke aliansi provinsi dan menyerahkannya kepada Xuanwang, Feng Jiu, dan yang lainnya. Wan Yanyi mengambilnya dengan hati-hati. Xiao Nunu melanjutkan, kamu bisa memilih 500 di antaranya sebagai upah kerja kerasmu. Wan Yanyi menggelengkan kepalanya berulang kali, bagaimana aku bisa meminta upah kerja keras saat aku bekerja untuk kakakku? Kamu telah menyelamatkan hidupku dan membantuku menerobos alam Kaisar Abadi. Aku khawatir aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Serahkan saja tugas ini padaku. Aku berjanji akan menyelesaikannya. Tidak apa-apa, pilih saja yang kamu suka. Sungguh, tidak perlu, Tuan Xiao Nunu, aku hanya berharap setelah kamu keluar dari medan perang kekaisaran ini, kamu dapat membawaku bersamamu, hehe. Meskipun Wan Yanyi memiliki banyak perilaku yang sembrono, dia sebenarnya adalah orang yang sangat teliti. Dia masih tahu perbedaan antara kenyang satu kali dan kenyang setiap kali makan. Bahkan tokoh setingkat 7 Raja Changhai dapat dibunuh dengan mudah. Xiao Nunu jelas bukan orang biasa. Di masa depan, aliansi negara pasti akan menjadi raksasa di alam abadi 9 provinsi. Selama aku bisa rukun dengan Xiao Nunu, akan ada manfaatnya di masa depan. Setelah mengatakan itu, Wan Yanyi mengangkat tangannya dan berkata, aku akan pergi mengambil barang rampasan sekarang. Tanpa menunggu Xiao Nunu mengatakan apapun, Wan Yanyi mulai bekerja sendiri. Tas penyimpanan jatuh ke tangannya satu demi satu, dan senjata ajaib berterbangan di depannya.
Wanyan Yi tiba-tiba merasa seperti sedang memungut uang di mana-mana. Perasaan ini sangat hebat. Jika kota Changhai tidak dapat bertahan di masa depan, aku akan memindahkan seluruh keluargaku ke Daosu, hehe. Setelah memberitahu Wanyan Yi apa yang harus dilakukan, Xiao Nunu mendapat ide, dan melihat cahaya biru laut terbang di medan perang. Segera setelah itu, sebuah kuali kuno berbentuk persegi terbang di depan Xiao Nunu. Kuali kuno berbentuk persegi ini adalah senjata ajaib milik Fang Shui, yang diberi nama kuali penelan langit dan laut. Seperti piring naga azure milik Xuan Lang, ini adalah senjata abadi tingkat abadi. Xiao Nunu segera mengambilnya. Bagaimana Luo kamu? Xiao Nunu menoleh ke samping dan menatap Jiang Zixue. Yang terakhir menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa. Pada saat ini, Raja Katak Iblis 10.000 tahun yang tidak jauh dari sana mengeluarkan suara ratapan. Aduh, aku dalam masalah. Aku hampir mati. Sebuah cahaya redup melintas dari sudut mata Xiao Nunu. Jangan berpura-pura. Berpura-pura. Jiang Zixue tercengang. Dia melirik Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Apakah kamu berpura-pura? Mata Raja Katak Iblis 10.000 tahun berputar, dan tepat saat dia hendak menjelaskan, bilah pedang yang menggelegar menebas. Ya ampun. Raja Katak Iblis 10.000 tahun terkejut dan dengan cepat menghindar ke belakang. Kau benar-benar berpura-pura, kata Jiang Zixue dingin. Xiao Nunu sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, Raja Katak Iblis 10.000 tahun juga seorang kaisar abadi pada level yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam kaisar. Bagaimana dia bisa jatuh dengan mudah? Raja Katak Iblis 10.000 tahun dengan cepat membela diri. Aku tidak punya pilihan. Ada begitu banyak orang dari Changhaizu, aku akan mati jika aku melawan lebih lama lagi. Jiang Zixue tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Nunu berkata, kaulah satu-satunya orang yang jujur. Jiang Zixue mengerutkan bibir merahnya dan menjawab, aku punya hati nurani. Ayo pergi. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kita mau kemana? Bukankah kau bilang akan membantuku mendapatkan kembali roda petir pemakaman langit? Ayo kita cari mereka sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berjalan perlahan ke arah luar kolam iblis es ekstrim, matanya memperlihatkan sedikit ketajaman seperti pedang. Medan perang kekaisaran. Ujung lainnya. Pada saat ini, Xiao Nunu dan Jiang Zixue tiba di tanah kuno dan liar. Gerbang pusaran misterius tergantung di langit di atas tanah liar ini. Seharusnya di sini, kata Xiao Nunu. Jiang Zixue sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kau benar-benar dapat menemukannya. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku telah menetapkan larangan pada roda petir pemakaman? Kau tidak berpikir aku berbohong padamu? Tidak. Jiang Zixue menggelengkan kepalanya. Aku hanya berpikir, kau sangat pintar. Xiao Nunu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, aku telah mengalami begitu banyak pasang surut. Jika aku tidak memiliki sedikit saja pandangan ke depan, maka semua pasang surut yang telah aku alami sebelumnya akan sia-sia. Ayo pergi. Mari kita lihat rahasia apa yang disembunyikan oleh roda petir pemakaman langit itu. Ya, seketika, mereka berdua bergerak dan memasuki saluran transmisi di kehampaan. Swiss, Swiss. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu dan Jiang Zixue tiba di sebuah hutan. Sekilas, hutan itu penuh dengan jejak pertempuran sengit. Terlebih lagi, bangkai-bangkai binatang besar tergeletak di medan perang. Bagus sekali. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Orang-orang di depan sudah menyingkirkan semua rintangan ini untuk kita, kata Xiao Nunu. Jiang Zixue menjawab. Kalau begitu, kau harus bergegas. Kalau tidak, hal-hal baik di dalam akan hancur jika ada yang sampai lebih dulu. Xiao Nunu mengangguk. Baiklah, itu masuk akal, ayo pergi. Xiao Nunu segera tidak menunda lagi, dia dan Jiang Zixue mempercepat langkah mereka dan menuju ke kedalaman tempat misterius ini. Selanjutnya, keduanya melewati satu demi satu dunia rahasia, besar dan kecil. Ada kota-kota kuno, rawa-rawa, gurun dan tempat-tempat lain, dan setiap tempat telah dibersihkan. Ada banyak mahiat monster tergeletak di tanah, demikian pula sisa-sisa raksasa atau pecahan patung batu.
Tidak sulit untuk menemukan bahwa tempat ini masih sangat berbahaya. Untungnya, orang-orang di depan sudah membersihkannya. Xiao Nunu dan Jiang Zixue mencapai bagian terdalam tanpa usaha apapun. Pada saat yang sama, tim Chang Haizu tiba di depan sebuah istana yang sangat megah. Pemimpinnya tidak lain adalah Raja keempat, Xiang Yuzhang, salah satu dari 7 Raja Changhai. Semua sahabatnya adalah orang-orang terkuat di Chang Haizu. Bahkan yang terlemah sekalipun memiliki kekuatan seperti Kaisar Abadi tahap akhir. Istana ini tergantung dalam kehampaan. Ia tidak terikat oleh gravitasi bumi. Di segala arah terdapat pegunungan terjal, dikelilingi awan dan kabut. Di bawah istana ada jurang tak berdasar. Istana itu sangat besar, bagaikan kota surgawi kuno, megah dan menakjubkan. Kuil pemakaman surga. Akhirnya kita sampai. Wajah Xiang Yuzhang dipenuhi dengan antisipasi, dan matanya menjadi panas. Orang lain di prefektur Changhai juga bersemangat. Seni mengubur langit, akhirnya kita akan mendapatkannya. Hahaha, asalkan kita mendapatkan seni mengubur langit, negara Changhai kita akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang negara Baxing. Ya, selama bertahun-tahun, negara Baxing telah memberi tekanan pada kita setiap hari, aku sudah muak. Kerumunan menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, dan semua orang ingin segera memasuki istana pengubur langit dan merebut seni pengubur langit. Kakak keempat, mengapa Fang Shui belum kembali? Pada saat ini, terdengar suara yang sedikit bingung. Orang yang berbicara adalah Lan Ruomei, raja kelima di antara 7 Raja Changhai. Sejak kembali dari misi terakhirnya bersama Xuan Lang, Lan Ruomei merasa gelisah dari waktu ke waktu. Di satu sisi, itu karena rasa bersalah terhadap Xuan Lang, dan di sisi lain, itu karena kebencian terhadap Xiao Nunu. Jika Xiang Yuzhang tidak menghentikannya, Lan Ruomei akan membunuh Xiao Nunu sendiri. Jangan khawatir, Tuan Lan. Seorang guru dari Chang Haizu menjawab, Tuan Fang Shui sedang melakukan tugasnya, tidak perlu khawatir. Ya, Anda harus percaya pada metode Tuan ke-6. Selama dia menargetkan seseorang, dia akan membunuhnya berapapun biayanya. Benar, Tuan ke-6 pasti sedang dalam perjalanan kembali. Anda harus tahu bahwa kali ini Tuan ke-6 tidak bertindak sendiri. Dia telah memanggil banyak orang kuat dari Chang Haizu untuk membalas dendam Tuan ke-7. Bahkan jika pencuri kecil itu memiliki 9 nyawa, itu tidak cukup untuk membuatnya mati. Hahaha, Anda benar sekali. Mungkin saja setelah Tuan ke-6 berurusan dengan anak itu, dia akan pergi dan membunuh kaki tangannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Lan Ruomei merasa sedikit lega. Dia mungkin tidak percaya pada orang lain, tetapi dia tidak boleh tidak percaya pada Fang Shui. Xuan Lang mungkin melakukan kesalahan, tapi Fang Shui pasti tidak akan melakukannya. Asal Fang Shui mau mencapai sesuatu, dia akan melakukannya dengan cara apapun, sekalipun usaha dan imbalannya tidak sepadan, dia pasti akan melakukannya. Tuan keempat, haruskah kita membuka istana pemakaman surga terlebih dahulu? Ketika Tuan ke-6 kembali, kita bisa langsung masuk. Kata tuan lain dari Chang Haizu. Baiklah, ayo kita ke sana. Jawab Xiang Yuzhang. Seketika, semua orang terbang menuju istana kuno yang mengambang di kehampaan. Tepat ketika semua orang masih ratusan meter jauhnya dari istana pemakaman surga, tiba-tiba, sebuah penghalang muncul di depan semua orang. Semua orang berhenti tanpa sadar. Duar. Seketika langit di atas 9 langit berubah warna, lalu pusaran nebula raksasa menyelimuti istana pemakaman surga. Disertai kilat, guntur, dan angin menderu, 8 pilar batu menjulang tinggi terbang turun dari pusaran nebula. Setiap pilar batu ini sangat besar. Mereka digantung di 8 arah istana pemakaman surga, seperti pagar besar, yang menghalangi istana pemakaman surga di dalamnya. Swiss. Rune guntur berwarna jingga mengalir di setiap pilar batu, yang tampak mengerikan. Ada pembatas, kata seseorang. Xiang Yuzhang mensibir. Dia sudah menduga kejadian ini sejak lama. Lan Ruomei berkata, lihat, rune petir pada 8 pilar batu memiliki sifat yang sama dengan rune petir pada roda petir pemakaman langit. Ya, Xiang Yuzhang berkata, justru karena roda petir pemakaman langit adalah kunci untuk membuka istana ini.
Begitu selesai berbicara, Xiang Yuzhang langsung memanggil roda petir pemakaman langit. Swiss. Roda petir pemakaman langit juga memancarkan kekuatan petir yang sangat kuat. Saat rune oranye menyala dengan cepat, bentuknya dengan cepat meluas, dari diameter sekitar setengah meter menjadi lebar puluhan meter dalam sekejap mata. Xiang Yuzhang mengerahkan seluruh tenaganya dan melepaskan roda guntur pemakaman langit. Dengan suara whoosh, roda guntur pemakaman langit bagaikan cincin bintang yang bergerak, menghantam istana pemakaman langit di depannya. Bang! Penghalang di luar istana surga pemakaman hancur terlebih dahulu. Mata Xiang Yuzhang, Lan Ruomei dan yang lainnya berbinar. Kemudian, roda guntur surga pemakaman terus melaju menuju gerbang utama aula istana surga pemakaman. Pada saat yang sama, 8 pilar batu besar yang berdiri di luar kuil secara bersamaan meletus dengan sejumlah besar petir berwarna oranye. 8 petir menyambar ke arah roda guntur pemakaman langit bagaikan hukuman dari surga. Ledakan, dentang, petir menyambar, kekuatan spiritual meledak, dan di antara langit dan bumi, itu seperti jaring guntur yang indah meledak. Orang-orang kuat Chang Haizu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang dahsyat, kata Lan Ruomei dengan suara yang dalam. Jika seseorang terkena kekuatan ini, bahkan orang kuat di alam kaisar akan kehilangan lapisan kulitnya. Xiang Yuzhang mengikuti. Tetapi melihat Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei begitu waspada, yang lain tampak semakin gugup. Roda petir pemakaman langit terlihat terus bergerak maju meskipun terkena dampak dari 8 kekuatan petir. Selama pergerakan, bentuk roda petir pemakaman langit terus meluas. Roda guntur pemakaman langit menyerap kekuatan dari 8 pilar batu itu. Seru seseorang. Saya juga menemukan bahwa roda petir langit pemakaman tidak melawannya, tetapi menyerap energi spiritual. Wow, saya tidak menyangka roda petir langit pemakaman begitu efektif. Saya pikir itu hanya produk setengah jadi dan bahkan tidak melihatnya. Swiss. Semakin banyak fluktuasi energi manik dilepaskan dari roda petir langit pemakaman. Setelah menyerap kekuatan yang terkandung dalam 8 pilar batu, roda petir langit pemakaman tiba-tiba berubah menjadi cincin guntur besar dengan diameter 1 km. Apalagi bentuknya masih terus berkembang. Momentum yang mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, membuat orang-orang merasa bahwa kiamat akan segera runtuh, membuat mereka merasa tidak tenang. Xiang Yuzhang berkata dengan suara yang dalam. Setelah roda petir pemakaman ini menyerap kekuatan pilar batu, kekuatannya jelas menjadi lebih kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada senjata abadi tingkat abadi pada umumnya. Beberapa orang mengangguk, merasa gugup sekaligus penuh harap. Senjata abadi tingkat abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Benda-benda seperti piring naga biru milik Xuan Lang dan kuali laut penelan surga milik Fang Shui hanyalah artefak abadi tingkat rendah. Pada awalnya, kekuatan roda guntur langit pemakaman hanya berada di antara senjata abadi super tingkat 9 dan senjata abadi-abadi tingkat rendah, tetapi sekarang, setelah menyerap banyak kekuatan roda guntur langit pemakaman jelas telah mencapai tingkat senjata abadi-abadi tingkat menengah. Bahkan kekuatannya pun terus meningkat. Duar. Irama alam semesta terus bergetar, kekosongan bergetar terus-menerus, dan kekuatan roda guntur langit pemakaman terus meningkat. Dalam sekejap mata, diameternya mencapai 1000 kaki. Ia digantung di depan istana pemakaman surga, bagaikan cincin dewa yang menimbulkan badai guntur, dengan dampak visual yang besar. Bas. Pada saat ini, rune pada roda guntur pemakaman bersinar terang, disertai dengan miliaran baut petir yang meletus, dan langit di depan semua orang tampaknya terkoyak. Duar. Dalam sekejap, 8 pilar batu yang berdiri di luar istana pemakaman surga runtuh sepenuhnya. 8 pilar batu itu semuanya meledak seperti meteorit yang meledak, dengan pecahan-pecahan besar dan kecil beterbangan ke segala arah. Istana pemakaman surga juga menghancurkan semua segelnya dan terungkap ke publik. Berhasil. Orang-orang Chang Haizu sangat gembira. Wajah Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei juga dipenuhi kegembiraan. Jika kita tidak memiliki roda petir pemakaman surga ini, kita tidak akan bisa memasuki istana pemakaman surga meskipun kepala kita terbentur, apalagi mendapatkan seni pemakaman surga. Kata Xiang Yuzhang. Lan Ruomei juga tersenyum. Kakak keempat masih bijak.
Kalau saja Xuan Lang tidak mah Tei, itu akan sempurna. Sedikit rasa dingin melintas di mata Xiang Yuzhang. Jangan khawatir, Xuan Lang tidak akan mah Tei sia-sia. Setelah Fang Shui membawa kembali kepala pencuri kecil itu, kita akan menjadi orang pertama yang menghibur jiwa Xuan Lang di surga. Mengenai Daozu kecil dan Bei Xiaozu, setelah kita keluar dari medan perang wilayah kekaisaran, kita akan meratakan kedua negara bagian itu. Lan Ruomei mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah, kalau begitu, aku harus membunuh semua orang di kedua negara bagian itu tanpa meninggalkan satu pun baju zirah. Xiang Yuzhang tersenyum dan berkata, pergi dan dapatkan kembali roda guntur pemakaman. Ya, Lan Ruomei mengangguk setuju. Dia bergerak dan terbang menuju lokasi roda guntur pemakaman. Xiang Yuzhang dan orang-orang lain dari Changhaizu terbang langsung ke gerbang istana pemakaman surga. Roda guntur pemakaman langit tergantung di kehampaan, dan diameternya yang 1000 kaki membuat Lan Ruomei tampak sekecil semut. Lan Ruomei langsung mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki roda guntur pemakaman langit. Bas! Di bawah kendali Lan Ruomei, bentuk roda guntur pemakaman dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, ia kembali ke keadaan semula. Senyum puas muncul di wajah Lan Ruomei, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih roda guntur pemakaman langit. Kembalilah. Swiss. Roda guntur pemakaman langit terbang ke arah Lan Ruomei, tetapi tepat ketika Lan Ruomei hendak menangkapnya, tiba-tiba, sebuah pemandangan yang tidak terduga terjadi. Kekuatan roda guntur pemakaman langit menjadi sangat tidak stabil, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kacau terpancar darinya. Apa ini? Lan Ruomei terkejut. Dia memperhatikan dengan saksama dan melihat sebuah tanda aneh muncul di suatu tempat di sisi roda guntur pemakaman. Bentuk rune ini menyerupai daun willow. Daun-daun willow bersinar dengan cahaya berwarna giok, sangat berbeda dari cahaya oranye dari roda guntur pemakaman langit itu sendiri. Itu larangan. Wajah Lan Ruomei berubah. Dari mana larangan ini berasal? Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara ledakan keras antara langit dan bumi, dan detik berikutnya, suara guntur yang dahsyat meledak. Lan Ruomei terkejut dan menerima pukulan telak dari gelombang kerusakan terbaru. Dia memuentehkan darah dan terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, lengan kanannya yang memegang roda petir pemakaman langit hancur berkeping-keping di tempat. Mata Lan Ruomei membelalak kaget. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar, dan Xiang Yuzhang beserta sekelompok orang kuat dari Changhaizu juga terkejut dan bingung harus berbuat apa dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Mereka juga tidak dapat bereaksi dan terpengaruh oleh sisa kekuatan. Kecuali Xiang Yuzhang, semua yang lain memuentehkan darah dan mundur ke belakang. Semuanya terjadi begitu cepat. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Kuil pemakaman surga dibuka dengan lancar dan semua orang dalam keadaan santai. Sebab, jaraknya hanya selangkah dari gerbang istana pemakaman surga. Siapa yang mengira bahwa di saat kritis ini, roda guntur pemakaman langit tiba-tiba kehilangan kendali? Apa yang terjadi? Xiang Yuzhang buru-buru bertanya pada Lan Ruomei. Aku tidak tahu. Lan Ruomei benar-benar bingung. Lengan kanannya hancur dan separuh badannya mahtei rasa dan sakit. Itu roda petir pemakaman langit. Dia buru-buru berkata, ada batasan pada roda petir pemakaman langit. Apa? Batasan? Xiang Yuzhang tidak dapat mempercayainya. Faktanya, dia telah memeriksanya segera setelah dia mendapatkan roda guntur pemakaman, dan dia tidak menemukan apa yang disebut pembatasan. Siapa yang menetapkan larangan tersebut? Bagaimana mungkin dia bisa menipunya, penguasa Changhaizu? Duar. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Aura yang kuat tiba-tiba muncul di atas langit di atas istana pemakaman. Terima kasih semuanya telah membantuku membuka istana pemakaman. Jika bukan karena kalian, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa ada rahasia besar di balik roda guntur pemakaman. Saat kata-kata itu jatuh, aliran energi pedang berwarna tinta jatuh dari langit dan mendarat langsung di platform batu di gerbang istana pemakaman. Bang! Gelombang energi dahsyat menyapu ke segala arah, dan dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tiba-tiba muncul di depan semua orang di Changhaizu. Pria itu berpenampilan luar biasa, dingin, dan mendominasi. Wanita itu sedingin es, dengan tatapan tajam. Ketika dia melihat orang itu datang,
wajah Lan Ruomei berubah drastis, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Itu kamu. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu dan Jiang Zixue. Sekelompok orang dari Chang Haizu tampak bingung. Siapa mereka? Tanya seseorang. Lan Ruomei mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Merekalah yang membunuh Xuan Lang. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di prefektur Changhai juga terkejut. Apakah kedua orang ini yang membunuh Xuan Lang? Bagaimana mereka sampai di sini? Bagaimana dengan Fang Shui? Kemana Fang Shui pergi lagi? Melihat ekspresi terkejut semua orang, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mensibir. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membawaku ke sini, aku telah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Saat dia berkata demikian, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan kepala berdarah terbang keluar. Tut, tut, tut. Kepala itu menggelinding menuruni tangga di depan dan jatuh ke atas meja. Itu sebenarnya salah satu dari 7 Raja Changhai. Fang Shui, seru Lan Ruomei dengan suara gemetar. Fang Shui. Lan Ruomei terkejut dan marah, menatap kepala yang tergeletak di tanah dengan tidak percaya. Orang-orang lain di prefektur Changhai juga merasa ngeri dan wajah mereka menjadi pucat. Selesai. Raja ke-6 di antara 7 Raja Changhai memiliki tingkat kultivasi tahap tengah alam kaisar. Dia baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, pada saat ini, seseorang akan membawa kepalanya ke sini bersamanya. Ledakan. Semua orang di Changhaizu merasa seperti tersambar petir, dan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan Raja keempat, Xiang Yuzhang, membelalakan matanya, tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Fang Shui sebenarnya meninggal. Pihak lain benar-benar mengikuti jejak Xuan Lang. Mungkinkah pihak lain pergi mencari Xiao Nunu sendirian? Pihak lain tidak memanggil master lain dari Changhaizu untuk bergabung dengan mereka. Pertanyaan muncul di benak setiap orang. Apakah kau benar-benar berpikir, roda petir pemakaman langit, milikku begitu mudah didapatkan? Xiao Nunu berkata dengan nada tenang dengan sedikit sarkasme di matanya. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan melihat roda petir pemakaman langit melayang di kehampaan dan terbang ke arah Xiao Nunu seolah-olah telah dipanggil. Bas! Di bawah tatapan semua orang di Changhaizu, roda guntur pemakaman langit melayang di atas telapak tangan Xiao Nunu, seperti cincin dewa oranye yang indah. Selain rune oranye asli, ada juga batasan berbentuk daun willow di atasnya. Pembatasan ini persis seperti jiwa daun yang telah ditempatkan Xiao Nunu sebelumnya. Dengan bantuan pembatasan ini, Xiao Nunu tidak hanya mengunci posisi roda petir langit pemakaman, tetapi bahkan dapat mengendalikan kekuatannya dari jarak jauh. Lan Ruomei baru saja menderita kerugian besar karena ini. Sudah lama aku menduga bahwa seseorang akan menginginkan roda petir pemakaman langit, jadi aku telah menetapkan batasan untuknya terlebih dahulu. Aku menunggumu untuk mengambilnya dan kemudian menuntunku untuk menemukan rahasia di baliknya. Jika bukan karena bantuanmu, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa roda petir pemakaman langit adalah kunci untuk membuka istana pemakaman langit. Xiao Nunu memegang senjata ajaib itu dan menatap orang-orang kuat dari Changhaizu di depannya dengan tatapan main-main. Jika aku mengandalkan diriku sendiri untuk mengungkap rahasia roda petir pemakaman langit selangkah demi selangkah, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Lokasi istana pemakaman surga saja sudah cukup bagi Xiao Nunu untuk menemukannya. Pada saat ini, Xiao Nunu merasa seperti sedang menuai hasil dari sesuatu yang belum dicapainya. Jiang Zixue berdiri di samping Xiao Nunu, dan dia berpikir dalam hati. Dia sangat pintar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika itu aku tidak akan pernah memikirkan rencana yang begitu bagus. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, orang-orang Changhaizu sudah sangat marah. Tertipu. Semua orang tertipu oleh Xiao Nunu. Saya pikir saya dapat mengendalikan segalanya, tetapi tanpa diduga, saya malah dimanfaatkan oleh Xiao Nunu. Sungguh trik yang bagus. Xiang Yuzhang menatap Xiao Nunu, wajahnya muram dan pucat. Aku, Xiang, telah berada di Changhaizu selama ribuan tahun, tetapi aku tidak menyangka akan ditipu oleh seorang pemuda. Trikmu benar-benar membuatku mengagumimu. Xiang Yuzhang berkata dia mengaguminya, tetapi niat membunuh di matanya jelas tidak dapat ditekan. Tatapan mata orang lain juga sangat kejam, dan mereka ingin sekali menyerbu dan mencabik-cabik Xiao Nunu.
Xiang Yuzhang melanjutkan. Kali ini, aku akui bahwa aku ceroboh, tetapi mengapa kau pikir kau bisa pergi hidup-hidup hari ini? Bang! Xiang Yuzhang mengepalkan kelima jarinya, dan tekanan yang sangat tinggi meledak dengan niat membunuh seperti air pasang, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Xiao Nunu dan Jiang Zixue berdiri diam. Jika mereka pernah menghadapi situasi ini di masa lalu, Jiang Zixue pasti sudah menghunus pedangnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan dalam pertempuran hari ini. Xiao Nunu mensibir dan berkata, sebaiknya kau bertanya, bagaimana Raja ke-6 Fang Shui dan orang-orang dari Chang Haizu bisa mati di tanganku. Kali ini, Chang Haizumu telah menderita kerugian besar. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang Chang Haizu menjadi semakin marah. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan hasrat membunuh dalam hatinya. Nak, jangan terlalu puas diri. Hari ini, kau akan mati. Seorang pria kuat dari negara bagian Changhai menyerang Xiao Nunu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini memiliki kekuatan yang sempurna di alam kaisar abadi. Belum lagi di provinsi Changhai, bahkan di provinsi Baxing, dia adalah orang kuat kelas atas. Dia mendekati Xiao Nunu dan menamparkan kepalanya. Mati! Dia meraung dan melontarkan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Xiao Nunu untuk membunuh Xuan Lang dan Fang Shui, menurut pendapatnya, dari sudut pandang manapun, Xiao Nunu di depannya hanya berada di level kaisar abadi tingkat menengah. Makhluk setingkat ini dapat dibunuh hanya dengan satu telapak tangan. Dia mengambil tindakan saat ini bukan hanya untuk melampiaskan amarahnya, tetapi juga untuk menguji kekuatan Xiao Nunu. Pada saat ini, energi iblis berdarah melonjak seperti air pasang, dan sesosok hantu muncul di depan Xiao Nunu. Sosok ini memiliki mata kosong dan dingin, dan rune emas dan merah misterius melintas di badannya. Ia meninju langsung, menghadapi kekuatan telapak tangan orang kuat dari Chang Haizu. Bang! Kekuatan berat itu meledak dengan suara keras, dan kekuatan tinju berdarah itu mekar seperti lingkaran cahaya yang spektakuler. Kekuatan telapak tangan orang kuat Chang Haizu itu langsung hancur. Detik berikutnya, kekuatan yang mendominasi dan ganas melonjak di sepanjang telapak tangannya, dan lengannya terpelintir bersama dengan cara yang sangat berlebihan, dan dengan cepat menyusut menjadi bola. Apa ini? Orang kuat dari Chang Haizu itu membelalakkan matanya. Kekuatan macam apa ini? Apa ini? Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan benturan yang besar itu membuatnya terpental ke belakang, tetapi pada saat yang sama, boneka Mahiat Dewa Iblis menghindar, dan mengubah satu tangan menjadi pisau telapak tangan, menyapu secara horizontal ke arah dada orang kuat Chang Haizu. Bang! Kekuatan benturan yang lebih mengerikan menghantamnya dengan keras, dan dada lawan segera tenggelam, lalu terpelintir, lalu terlipat, dan akhirnya pecah menjadi dua bagian. Organ dalam yang pecah beterbangan di mana-mana, dan pemandangan ini hampir meledakkan saraf penglihatan semua orang. Tetua Siang, seorang guru dari provinsi Changhai berseru dengan keras. Pria yang disebut Elder Siang itu tidak dapat menanggapi. Badannya cepat terbelah dan dia tampak sangat rapuh. Dalam keterkejutan, mata semua orang terfokus pada Mahiat Dewa Iblis. Boneka Mahiat, Xiang Yuzhang mengerutkan kening, dan bahkan lebih terkejut. Dan itu mengandung energi iblis yang kuat, mungkinkah itu boneka Mahiat yang terbuat dari badan iblis? Bagaimanapun, Xiang Yuzhang berada di peringkat keempat di antara 7 Raja Changhai. Dia lebih kuat dan memiliki lebih banyak pengetahuan. Sekilas dia bisa tahu bahwa Mahiat ini tidak biasa. Siapa kamu? Xiang Yuzhang menatap wajah muda Xiao Nunu. Masih sangat muda, namun sudah memiliki kekayaan seperti itu. Jelas bukan orang biasa. Xiao Nunu berkata dengan enteng. Menarik sekali. Kau datang kepadaku, merampas barang-barangku, dan ingin membunuhku. Sekarang kau bertanya siapa aku? Haha, tidak ada yang perlu dikatakan antara kau dan aku. Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk... Xiao Nunu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, sedikit mengangkat kelopak matanya, dan niat membunuh yang dingin meluap dari matanya. Membunuh kalian. Kalian semua. Begitu kata-kata itu terucap, boneka Mahiat Dewa Iblis itu langsung menyerbu keluar dan membunuh orang-orang di Chang Haizu. Pada titik ini, perseteruan antara kedua belah pihak telah mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan lagi.
Xiao Nunu tidak membuang waktu untuk berbicara dan langsung memerintahkan boneka Mahiat Dewa Iblis untuk mulai membunuh. Terlebih lagi, Xiao Nunu juga mendengar dengan jelas percakapan orang-orang itu tadi. Pihak lain berkata bahwa setelah meninggalkan medan perang wilayah kekaisaran, dia akan membunuh semua orang di Daozu dan Beixiaozu tanpa meninggalkan satu pun yang selamat. Berdasarkan hal ini saja, Xiao Nunu tidak perlu berbelas kasih. Swiss. Boneka Mahiat Dewa Iblis itu sangat cepat. Ia membawa hembusan angin jahat dan langsung muncul di hadapan semua orang di Changhaisu. Ia mencengkeram orang terdekat dengan satu cakar. Pria itu tanpa sadar menghindar ke belakang. Ia baru berada di tahap akhir alam Kaisar Abadi. Meskipun ia juga seorang pria kuat tingkat atas, apa yang bisa ia lakukan di hadapan boneka Mahiat Dewa Iblis? Bang! Mahiat Iblis itu tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk kabur, dan cakar tajamnya langsung menembus badannya. Hujan darah merah menyembur dari punggungnya, dan dia merasa seolah-olah dadanya kosong, bahkan tidak ada kemampuan untuk melawan. Semua orang menghindar dan bersiap untuk bertarung. Benda hantu terkutuk, aku akan mencincangmu hari ini. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu memanggil jimat ajaib, yang bersinar terang dan kemudian berubah menjadi lingkaran sihir rune yang indah. Kemudian, sebuah pedang biru raksasa terbang keluar dari lingkaran sihir tersebut. Mahtei, dentang. Pedang raksasa biru itu melesat ke arah boneka Mahiat Iblis, tetapi boneka Mahiat Iblis itu bahkan tidak menghindar, dan kekuatan penghancur yang dahsyat dilepaskan dari matanya. Cahaya malapetaka iblis. Kuci. Tiba-tiba, dua cahaya malapetaka berwarna darah melesat keluar. Cahaya malapetaka pertama mengenai pedang raksasa biru dan langsung menghancurkan pedang raksasa itu menjadi berkeping-keping. Cahaya malapetaka kedua secara akurat mengenai alis lelaki tua berjubah abu-abu itu. Swiss. Kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu tertusuk dengan kejam dan tengkioraknya hancur di tempat. Dalam sekejap, dia membunuh 3 orang berturut-turut, dan boneka Mahiat Iblis itu tak terhentikan. Orang-orang lainnya semua terkejut, bahkan Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei juga terkejut. Semua orang berhati-hatilah, benda ini memiliki kekuatan seperti kaisar. Xiang Yuzhang mengingatkan. Tepat saat dia selesai berbicara, 2 cahaya iblis yang mengerikan meletus, dan seorang guru lain dari Changhaisu terbunuh dengan kejam. Kutu kupret. Xiang Yuzhang menggertakkan giginya, terbakar amarah. Kekuatan spiritual dalam badannya meledak dengan liar, dan dengan itu sebagai pusatnya, tsunami pun terjadi, ombak berputar-putar, dan pusaran tornado besar dengan cepat terbentuk. Tombak air. Teriak Xiang Yuzhang, pusaran tornado berkumpul menjadi tombak air besar, membunuh Mahiat Iblis itu dengan seluruh kekuatannya. Boneka Mahiat Iblis itu tidak menghindar atau menghindar, tetapi maju terus untuk menghadapinya. Duar. Gelombang air yang dahsyat meledak di kehampaan. Boneka Mahiat Iblis itu langsung menerobos serangan tombak air dan memaksa masuk ke depan Xiang Yuzhang. Apa? Xiang Yuzhang terkejut. Kekuatan lawannya begitu kuat. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Boneka Mahiat Dewa Iblis menebas dengan satu tangan, dan pisau telapak tangan yang cepat dan ganas menghantam kepala lawan dengan keras. Xiang Yuzhang dengan cepat melepaskan perisai air. Bang! Bola kekuatan spiritual lainnya meledak, dan Xiang Yuzhang dengan cepat mundur. Meskipun ia berhasil menghindari serangan boneka Mahiat Dewa Iblis, terlihat bahwa ia tidak tenang. Cepat, serang secara bersamaan, jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkanmu satu persatu. Cepat, serang bersama-sama, jangan beri dia kesempatan mengalahkan kita satu persatu. Teriak Xiang Yuzhang. Para penguasa Changhaisu menyerang dengan sekuat tenaga tanpa ragu-ragu. Ikat dengan kabut suci. Seorang pria membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba kabut menyelimuti Mahiat Dewa Iblis. Beberapa rantai biru aqua berterbangan dari kabut, menyebar tanpa suara dan melilit tangan, kaki, dan leher boneka Mahiat Dewa Iblis itu tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian, pria itu mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Aku akan menyegel kekuatannya, dan kalian langsung saja menghadapinya. Segel. Dalam sekejap, rune kuno yang indah terbang keluar dari rantai. Rune ini mengelilingi badan boneka Mahiat Dewa Iblis, membentuk lingkaran halo kurungan. Guru Xiong, hebat sekali, kata seorang guru dari Changhaisu.
Mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya berkeping-keping. Itu hanya boneka Mahyiyat. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengatasinya. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, semua orang menggunakan jurus pembunuh mereka pada saat yang sama, beberapa menggunakan senjata sihir, dan beberapa mengaktifkan keterampilan bawaan mereka. Serangan dahsyat satu demi satu menimpa Mahyiyat iblis itu. Duar. Beberapa kekuatan berkumpul dan melepaskannya bersama di satu tempat, langsung membentuk kekuatan pembunuh yang sangat dahsyat. Langit dan bumi berguncang, langit hancur berkeping-keping, gelombang udara yang dahsyat menyebar seperti awan, dan letusannya sulit dihentikan. Namun, yang tidak disangka-sangka adalah, di bawah hantaman kekuatan yang begitu mengerikan, boneka Mahyiyat Dewa Iblis itu masih berdiri utuh di sana, dengan rune emas dan merah mengalir di sekujur badannya, dan cahaya malapetaka Dewa Iblis mengelilinginya, seperti kilat aneh, sangat eksplosif. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Mengapa pertahanannya begitu tinggi? Boneka Mahyiyat ini terbuat dari apa? Tak lama kemudian, dua sosok datang satu demi satu untuk menyerang boneka Mahyiyat Dewa Iblis dari kedua sisi. Kedua orang ini adalah Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei. Xiang Yuzhang meninju bagian depan boneka Mahyiyat Iblis. Lan Ruomei menepuk punggung Mahyiyat Dewa Iblis itu. Serangan gabungan dari dua kaisar yang kuat itu mengguncang bumi dan lebih ganas dan mendominasi daripada serangan gabungan dari orang-orang itu tadi. Pada saat ini, cahaya malapetaka iblis pada boneka Mahyiyat Iblis meledak dengan hebat. Dan hanya terdengar beberapa suara keras bang, 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 dan beberapa rantai besi biru air yang memenjarakan boneka Mahyiyat Iblis semuanya hancur. Kemudian, boneka Mahyiyat Iblis itu mengangkat tangannya, memutar badannya ke samping, dan meninju ke arah kekuatan telapak tangan Lan Ruomei, dan menggunakan telapak tangan lainnya untuk menerima kekuatan tinju Yuzhang. Duar. Ketiga kekuatan itu saling bertabrakan, dan segera memicu akibat yang mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei keduanya terpesona. Terutama Lan Ruomei, dia muente darah dan napasnya semakin tidak teratur. Tepat saat dia mengumpulkan Heaven Burial Thunder Wheel, salah satu lengannya putus karena pembatasan yang dibuat oleh Xiao Nunu. Meskipun dia memiliki basis kultivasi tahap tengah Emperor Realm, sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak akan sebanding dengan boneka Mahyiyat Dewa Iblis. Kutu Kupret. Lan Ruomei menenangkan diri dan memanggil kipas. Ini adalah kipas lipat wanita dengan pengerjaan yang sangat indah. Setiap tulang kipas bersinar dengan cahaya biru jernih. Kipas ilahi Yan Luo. Jelas, ini adalah senjata abadi tingkat abadi milik klan Ruomei. Dia memegang kipas Yan Luo di satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat besar melesat langsung ke langit. Di luar istana pemakaman surga, langit dipenuhi angin dan awan, dan badai pusaran air yang besar melesat menuju Mahyiyat Dewa Iblis. Duar. Badai pusaran air itu merobek ruang dimanapun ia lewat, dengan kekuatan tak terbatas. Di tengah jalan, tanah retak menjadi jurang yang besar. Pada saat yang sama, Xiang Yuzhang di sisi lain juga menangkupkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan spiritual meledak dari badannya. 1000 jimat ilahi yang hebat. Bas. Gelombang energi yang lebih besar dilepaskan, dan sebuah gulungan kuno tiba-tiba terbuka di belakang Yuzhang. Gulungan itu lebarnya sekitar puluhan meter dan dipenuhi dengan huruf-huruf dan angka yang rumit dan indah. Ini adalah senjata abadi tingkat abadi di tangan Xiang Yuzhang. Dia mendesak benda di belakangnya dengan kekuatan besar, dan melihat rune cantik terbang keluar dari gulungan itu. Rune-rune ini terkondensasi bersama dan kemudian berubah menjadi tombak abadi yang besar. Kedua kekuatan itu sekali lagi melancarkan serangan gabungan terhadap boneka Mahyiyat Iblis. Namun, Mahyiyat Iblis itu tidak menghindar atau menghindar. Ia mengangkat kedua lengannya dan menyilangkannya di depan badannya. Kekuatan iblis berdarah itu melonjak seperti air pasang. Di belakangnya, bayangan iblis tiba-tiba muncul. Bayangan iblis ini memiliki 6 lengan dan badan sebesar gunung. Sepasang mata iblisnya yang dingin memancarkan tekanan untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Dalam sekejap, hantu Dewa Iblis menyelesaikan segel 6 lengan. Hancurkan.
Dengan teriakan dingin, beberapa gelombang kejut berwarna merah darah berbentuk bintang menyebar ke segala arah. Duar, dentang. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan, bagaikan guntur dan kilat, bagaikan tabrakan gunung dan laut. Badai pusaran air yang dilepaskan oleh Lan Ruomei langsung menghilang, dan tombak peri besar yang dilepaskan Xiang Yuzhang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu menyapu ke segala arah. Tidak hanya Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei yang terhempas, tetapi bahkan orang-orang kuat lainnya di Changhaizu pun terkejut hingga muntah darah dan tidak dapat berdiri tegak. Wajah semua orang dipenuhi kengerian. Pikiran setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa boneka Mahiat ini begitu kuat? Metode apa yang digunakan untuk menyempurnakannya? Bahkan dua orang terkuat di tahap akhir alam kaisar tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun. Tanpa memberi waktu kepada penduduk Changhaizu untuk berpikir, serangan dahsyat boneka Mahiat Dewa Iblis itu kembali meletus. Hantu Dewa Iblis yang besar itu mengulurkan tangannya dan menamparkan orang-orang kuat Changhaizu itu. Mereka yang terkena kekuatan telapak tangannya meledak menjadi bola kabut darah di tempat, dan mereka yang ditahannya hancur berkeping-keping. Sesaat, hujan darah turun di langit di luar istana pemakaman surga, dan teriakan terus berlanjut. Melihat jumlah orang kuat dari negara bagian Changhai yang semakin berkurang, wajah Xiao Nunu tidak menunjukkan banyak ekspresi. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan pekerjaan besarku? Dari pagoda emas Pancer, tawa samar peri anggur yang memikat terdengar. Xiao Nunu menjawab, "Wah, hebat sekali. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras dan berusaha keras untuk meningkatkan kultivasimu, dan cobalah untuk membiarkan kami keluar secepat mungkin. Setelah kami keluar, kami bisa lebih banyak membantumu." "Oke," jawab Xiao Nunu. "Berikan senjata padanya," sambung sang dewa anggur yang menyenangkan. "Senjata?" Xiao Nunu tertegun sejenak, lalu bertanya. "Senjata ajaib? Tentu saja. Karena itu adalah boneka Mahiat Dewa Iblis, maka senjata ajaib pasti lebih cocok untuknya." "Yang mana?" "Siapapun boleh." Tanpa banyak keraguan, Xiao Nunu dengan santai memanggil senjata ajaib tingkat 9 yang super, bendera naga kerajaan. Kemudian, Xiao Nunu berkata kepada Yu Zhang, Lan Ruomei dan yang lainnya. "Saya lihat kalian semua tampaknya hidup dengan mudah, saya akan membuat kalian sedikit lebih sulit." Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang di prefektur Changhai menjadi tegang. Mereka sudah panik, dan sekarang mereka merasa makin tidak nyaman. Jiang Zixue juga menatap Xiao Nunu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pembantaian sepihak, dan semakin sulit. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu melemparkan bendera naga kekaisaran. Swoosh! Bendera naga kekaisaran bagaikan lembing, melesat cepat menuju lokasi boneka Mahiat Dewa Iblis. Wajah Xiang Yuzhang berubah, dan dia dengan cepat berteriak, "Hentikan!" Tapi bagaimana reaksi orang banyak bisa mengimbangi kecepatan boneka Mahiat Iblis? Swiss! Boneka Mahiat Iblis itu memegang bendera naga kekaisaran dengan mantap di tangannya. Setelah itu, cahaya iblis merah tua menyembur keluar dari mata Mahiat Iblis itu, bersamaan dengan aura kehancuran yang mengerikan, dan cahaya iblis itu langsung menutupi seluruh bendera naga kekaisaran. Swiss. Kelihatannya ia sedang memegang sambaran petir dari surga di tangannya. Raung. Seketika, boneka Mahiat Iblis itu mengangkat bendera naga kekaisaran, dan lebih dari selusin naga oranye ganas terbang keluar. Setiap naga ajaib sangat padat, dan sisik-sisiknya sangat bening. Selain itu, badan setiap naga ditutupi dengan cahaya iblis berbentuk petir. Detik berikutnya, banyak naga ajaib bergegas keluar dan membunuh orang-orang di Changhaizu. Bang! 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 Orang yang terkena serangan naga itu langsung tercabik-cabik di tempat. Naga jahat itu menyerbu ke segala arah, dan satu persatu sosok terbunuh seketika di dunia ini. Mata Xiao Nunu berbinar. Sungguh kekuatan pembunuh yang dahsyat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu menyaksikan bendera naga kekaisaran mampu menimbulkan kerusakan yang begitu dahsyat. Tentu saja, batas atas kekuatan senjata bergantung tidak hanya pada level senjata itu sendiri, tetapi juga pada kekuatan pengguna. Ibarat pisau pemotiong. Di tangan anak-anak, pisau itu bahkan tidak dapat membunuh seekor ayam,
Tetapi di tangan orang dewasa, pisau itu dapat menjadi senjata yang mematikan. Meskipun bendera naga kekaisaran hanya merupakan senjata sihir tingkat 9, dengan berkah kekuatan Dewa Iblis, itu sebanding dengan senjata abadi tingkat abadi. Duar, 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 ruang itu terus berguncang. Dalam sekejap mata, kecuali Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei, semua orang kuat di Changhaizu dibantai habis-habisan. Sebagai orang kuat di alam kaisar, dia masih memiliki sedikit kemampuan untuk menahan serangan seperti itu. Sedangkan yang lain, mereka bahkan tidak bisa menahannya. Kakak keempat, Lan Ruomei panik. Dia menatap pangeran keempat Xiang Yuzhang dengan ngeri. Wajah Xiang Yuzhang memucat saat ini. Hanya dalam sekejap mata, begitu banyak orang kuat di provinsi Changhai terbunuh. Perkembangannya benar-benar di luar imajinasinya. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Xiao Nunu yang berdiri di gerbang istana pemakaman surga. Kita harus membunuh pencuri kecil ini. Pada saat ini, Xiang Yuzhang menyadari bahwa mereka tidak dapat menandingi boneka Mahiat Dewa Iblis. Jika mereka ingin memecahkan situasi, mereka hanya dapat menyingkirkan Xiao Nunu. Jangan pedulikan Mahiat ini, bunuh saja dia. Teriak Xiang Yuzhang. Baiklah. Tekad muncul di mata Lan Ruomei. Seketika, mereka berdua meninggalkan boneka Mahiat Dewa Iblis dan bergegas menuju Xiao Nunu di gerbang istana pemakaman surga secepat mungkin. Namun Xiao Nunu tampak tenang. Metode ini, yang disebut Raja ke-6 telah menggunakannya. Swiss. Saat kata-kata itu terucap, sebuah bayangan melintas, dan boneka Mahiat Dewa Iblis muncul di hadapan Xiao Nunu seperti hantu. Wajah Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei berubah drastis. Boneka Mahiat Iblis berada di luar jangkauan mereka dalam hal kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Gelombang energi dahsyat meletus, dan bendera naga kekaisaran di tangan boneka Mahiat Dewa Iblis terangkat. Lingkaran sihir berwarna darah terlihat berputar dan terbuka di belakangnya. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, selusin naga oranye terbang kembali dari segala arah dan mengebor ke dalam lingkaran sihir berwarna darah di belakang boneka Mahiat Dewa Iblis. Raung. Namun, sesaat kemudian, seekor naga iblis dengan badan setinggi 1000 kaki muncul di depan semua orang. Naga jahat ini bertengger di atas istana pemakaman surga, badannya diselimuti cahaya bencana iblis, dan sepasang mata merah darahnya menatap dingin ke arah Xiang Yuzhang dan Lan Ruomei. Kedua lelaki itu merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es, seluruh badan mereka menggigil. Ayo pergi. Xiang Yuzhang tidak peduli lagi untuk membunuh Xiao Nunu. Saat ini, dia hanya ingin pergi. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar dan sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Xiang Yuzhang segera menghentikan serangannya dan menjauh. Namun, Lan Ruomei tidak seberuntung itu. Dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat naga oranye besar itu menukik ke bawah. Lan Ruomei tidak dapat kabur, matanya merah, dan dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kipas ilahi Yanluo. Minggir. Kipas ilahi Yanluo meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan badai pusaran air yang spektakuler menghantam naga oranye itu. Namun detik berikutnya, badai pusaran air meledak di kehampaan, dan naga oranye itu menyerangnya dengan momentum yang tidak berkurang. Dengan suara keras, kabut darah meledak di udara, dan raja kelima di antara 7 raja laut langsung berubah menjadi abu. 5 tua. Melihat Lan Ruomei yang dipenggal, Xiang Yuzhang, satu-satunya yang masih hidup, ekspresinya berubah drastis. Bocah kecil kutu kupret, kau pantas mati. Xiang Yuzhang hanya bisa merasa tidak berdaya dan marah saat ini. Dia tidak pernah menduga hasilnya akan seperti ini. Semua orang kuat di negara bagian Changhai dikalahkan oleh Xiao Nunu. 3 dari 7 raja laut mati satu demi satu. Kemarahan Xiang Yuzhang hampir meledak. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit rasionalitas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuatmu membayarku 100 kali lipat untuk perseteruan berdarah ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan Yuzhang. Namun Xiao Nunu mensibir. Membalas 100 kali lipat. Sebaiknya kau bertanya padaku, bisakah kau pergi dari sini hidup-hidup hari ini? Saat kata-kata itu terucap, boneka Mahiat Iblis itu bergegas keluar sambil memegang bendera naga kekaisaran. Selama pergerakannya, 2 sinar cahaya iblis keluar dari mata boneka Mahiat Iblis tersebut. Swiss, Swiss.
Merasakan angin jahat yang kencang datang dari belakang, Xiang Yuzhang menatapnya dengan tatapan yang sangat ganas, dan dia dengan cepat berbalik untuk menghalanginya. Gulungan Dewa Seribu Besar. Buka. Bas. Gulungan kuno itu terbuka lagi di belakang Xiang Yuzhang, dan gulungan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Rune dan gulungan rahasia ini dengan cepat berubah menjadi tangan raksasa dewa atau iblis. Duar. Dua sinar cahaya iblis menghantam tangan raksasa dewa dan iblis, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak. Tangan raksasa dewa dan iblis itu langsung hancur oleh dua sinar cahaya iblis. Wajah Xiang Yuzhang berubah, dan dia menyilangkan lengannya di depannya untuk menghalangi. Duar. Kemudian, Xiang Yuzhang terlempar langsung ke tanah di bawahnya. Sebuah lubang besar meledak di tanah, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan menari-nari, menyebabkan Xiang Yuzhang terhuyung mundur. Dia mundur lebih dari 10 meter sebelum dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wow! Kemudian, Xiang Yuzhang merasakan rasa asin di tenggorokannya dan memuentehkan seteguk darah. Xiao Nunu yang berada di luar istana pemakaman surga berkata dengan enteng. Hanya kau yang tersisa, aku akan menambahkan hidangan lain untukmu. Seketika, Xiao Nunu mengeluarkan senjata sihir super tingkat 9 lainnya. Senjata ajaib ini adalah tombak, yaitu tombak kegelapan Changsen. Dentang. Boneka mahiat iblis itu mengangkat tangannya dan menggenggam tombak kegelapan Changsen dengan kuat di tangannya. Memegang bendera naga kekaisaran di satu tangan dan tombak hitam Changsen di tangan lainnya, aura mendominasi yang ditunjukkannya saat ini terlihat jelas dengan sendirinya. Boneka mahiat Dewa Iblis memutar pergelangan tangannya dan mengepalkan kelima jarinya, dan cahaya malapetaka Dewa Iblis berwarna merah tua segera menutupi seluruh tombak. Tanpa operasi mewah apapun, boneka mahiat Dewa Iblis langsung melemparkan tombak hitam Changsen. Swiss. Cahaya merah melesat menembus kehampaan dan terbang menuju Xiang Yuzhang di bawah. Xiang Yuzhang merasa ngeri. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jimat ilahi 1000 besar, dan dalam sekejap, lingkaran sihir yang indah diaktifkan dari tengah jimat ilahi 1000 besar, dan kemudian kekuatan spiritual yang melonjak keluar dari dalam. Xiang Yuzhang membentuk segel dengan tangannya, dan dinding kekuatan spiritual yang besar menghalangi Xiang Yuzhang di depannya. Duar. Tombak hitam Changsen menghantam dinding kekuatan spiritual dengan keras, dan energi yang sangat dahsyat meledak. Kepala tombak menghantam bagian tengah dinding kekuatan spiritual. Meskipun serangan itu diblokir, kekuatannya tidak mereda. Dia menggertakkan giginya pada Yuzhang, merasa marah sekaligus cemas. Aku benar-benar tidak boleh mati di sini, kata Xiang Yuzhang dengan suara yang dalam. Sama sekali tidak, tapi idenya bagus. Namun kenyataannya terlalu kejam. Retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding spiritual, dan hati Xiang Yuzhang bergetar hebat. Tidak bagus. Saat kata-kata itu terucap, tombak Changsen Ming langsung menembus penghalang jimat ilahi Dakian. Kekuatan senjata sihir super tingkat 9, di bawah tampilan boneka mahiat Dewa Iblis, sekali lagi melampaui senjata abadi tingkat abadi. Bang! Dinding kekuatan spiritual yang besar langsung berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit, dan tombak kegelapan Changsen seperti cahaya meteor, menyerang Xiang Yuzhang. Pupil mata yang terakhir menyusut tajam. Dengan suara Swiss, tombak hitam Changsen langsung menembus dada Xiang Yuzhang, dan badan tombak yang tajam menusiup keluar dari punggungnya. Ah! Xiang Yuzhang menjerit. Ia menggenggam tombak di depan dadanya dengan erat, dan seluruh badannya gemetar tak terkendali. Pencuri kecil, bahkan jika aku membakar jiwa abadiku hari ini, aku akan tetap melawanmu. Setelah mengatakan itu, wajah Xiang Yuzhang menjadi ganas. Dia ingin membakar jiwa abadinya dan bertarung sampai mati. Akan tetapi, menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar, lawan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Dua sinar cahaya melesat keluar dari mata boneka mahiat Dewa Iblis. Dua sinar cahaya itu bagaikan kilat dan menghantam tanah di sisi kiri Xiang Yuzhang. Xiang Yuzhang mengira boneka mahiat Dewa Iblis telah meleset dari sasaran, tetapi sedetik kemudian, boneka mahiat Dewa Iblis mendongak ke atas, dan cahaya malapetaka Dewa Iblis menyapu badan Xiang Yuzhang secara diagonal, membelah tanah di belakangnya menjadi dua. Badan Xiang Yuzhang terbelah menjadi dua, seperti selembar kertas, dan terpotiong menjadi dua bagian. Mata Xiang Yuzhang membelalak, dan wajahnya dipenuhi ketakutan.
Apa ini? Dia tidak berdaya dan tidak dapat menghentikannya. Dia hanya bisa melihat badannya hancur berkeping-keping. Bang! Xiang Yuzhang, yang terbelah menjadi dua bagian, jatuh ke tanah tanpa daya. Setelah Xuan Lang, Fang Shui dan Lan Ruomei, ia juga menjadi jiwa yang mati di tangan boneka Mah Yiyat Dewa Iblis. Tidak, aku tidak mau menerima ini. Xiang Yuzhang menatap istana pemakaman surga dengan mata yang kejam. Sudah sampai pada titik ini. Ini hanya selangkah lagi dari teknik pemakaman surga yang legendaris. Tanpa diduga, dia akhirnya ambruk di gerbang istana pemakaman surga. Baik Xuan Lang, Fang Shui, maupun Lan Ruomei, tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa mereka, yang memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar, akan jatuh ke tangan orang kecil seperti Xiao Nunu. Setelah membunuh orang terakhir ini, kekuatan pelahap yang dahsyat segera keluar dari badan boneka Mah Yiyat Dewa Iblis. Saat berikutnya, jiwa abadi Xiang Yuzhang, Lan Ruomei dan orang-orang kuat lainnya di Changhaizu semuanya ditelan ke dalam perut boneka Mah Yiyat Dewa Iblis. Bas! Napas yang lebih kuat keluar dari badan boneka Mah Yiyat Dewa Iblis, dan rune di badannya menjadi lebih cerah dan lebih berwarna. Pertarungan berakhir dengan cepat. Dari awal hingga akhir, Xiao Nunu dan Jiang Zixue berdiri di pintu istana pemakaman surga dan menonton, tanpa mengambil tindakan apapun. Harus kukatakan, rasanya cukup menyenangkan memiliki petarung yang kuat. Aku tidak perlu melakukan apapun sendiri. Xiao Nunu menghela nafas. Di pagoda emas pancer, dewa pemabok yang memikat menjawab. Betapapun kuatnya boneka Mah Yiyat itu, pada akhirnya ia adalah kekuatan eksternal. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau sendiri harus cukup kuat. Xiao Nunu tersenyum. Aku tahu. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan semua kantong penyimpanan yang tersebar di medan perang terbang ke sisi ini. Semua yang bisa datang ke sini adalah orang-orang kuat teratas di negara bagian Changhai, dan tas penyimpanan mereka penuh dengan barang-barang bagus. Pada saat yang sama, dua artefak abadi tingkat abadi, Jimat Ilahi Dakian dan Yan Luo Fan, juga digantung di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu sedang dalam suasana hati yang baik karena dia telah menuai banyak hadiah bahkan sebelum memasuki istana pemakaman surga. Dia segera berkata kepada Jiang Zixue di belakangnya. Apakah ada yang kau inginkan? Pilih satu untuk dirimu sendiri. Jiang Zixue menggelengkan kepalanya. Tidak, tanya Xiao Nunu. Dia mengangguk lagi. Kau yakin? Ya. Jiang Zixue berkata, aku tidak mengerahkan tenaga kali ini, jadi aku tidak menginginkan apapun. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, kau tidak perlu mengerahkan tenaga untuk mendapatkan sesuatu. Dan kau sudah mengerahkan cukup banyak tenaga sebelumnya. Jiang Zixue memberikan kontribusi besar dalam membunuh Xuan Lang dan menunda Fang Shui. Jika bukan karena dia, Xiao Nunu mungkin tidak akan sampai di sini. Jadi Xiao Nunu senang berbagi hasil rampasan itu dengannya. Jiang Zixue menjawab, piring Qinglong sudah cukup untukku, kau bisa menyimpan harta karun ini untuk dirimu sendiri. Baiklah. Xiao Nunu tidak banyak bicara, dia dengan santai memasukkan kantong penyimpanan dan dua artefak abadi tingkat abadi ke dalam sakunya. Saat ini, Xiao Nunu sudah memiliki 3 artefak abadi tingkat abadi pada dirinya. Mereka adalah jimat ilahi 1000 besar, kipas asap, dan roda guntur pemakaman langit. Hanya demi 3 hal ini saja, perjalanan Xiao Nunu sudah sepadan nilainya, belum lagi urusan di dalam istana pemakaman surga. Swiss. Pada saat ini, boneka Mah Yiyat Iblis itu terbang kembali dan mendarat dengan mantap di depan kedua orang itu. Ayo, ikut aku ke dalam untuk melihat-lihat. Xiao Nunu berbalik dan melihat ke arah gerbang istana pemakaman surga, matanya penuh dengan antisipasi. Keberadaan macam apa seni pemakaman langit yang mampu memungkinkan Changhaizu memobilisasi begitu banyak ahli tingkat atas sekaligus? Keingintahuan Xiao Nunu sudah muncul. Di mana itu? Tanya Jiang Zixue sambil menunjuk boneka Mah Yiyat Dewa Iblis. Tetap di sini, jawab Xiao Nunu. Jiang Zixue segera memahami maksud Xiao Nunu. Pembatasan di luar istana surga pemakaman telah dilanggar. Begitu orang lain datang, mereka bisa masuk. Agar tidak diganggu oleh orang lain, Xiao Nunu meminta boneka Mah Yiyat Dewa Iblis untuk berdiri di sini dan menjaga gerbang istana surga pemakaman. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang telah diperjuangkan Xiao Nunu dengan keras, dan tidak dapat direbut oleh orang lain.
Tak lama kemudian, Xiao Nunu dan Jiang Zixue berjalan memasuki istana pemakaman surga satu demi satu. Bersambung.